Pemirsa, bicara tentang hotel di wilayah Kediri Kota itu banyak sekali, tetapi tidak begitu banyak hotel yang menjadi salah satu tujuan wisata, apalagi untuk bisa memberikan suasana yang nyaman. Saya sekarang berada di salah satu hotel yang ada di pusat kota Kediri, yaitu Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana Hotel Lotus Garden ini menjadi salah satu hotel yang bisa menjadikan Anda lebih dihargai, menjadikan Anda lebih merasa senang untuk bisa menikmati tempat-tempat wisata di wilayah kota Kediri. Nah, seperti apa fasilitas yang ada di Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality yang ada di Jalan Jasa Agus Suprapto, Kota Kediri? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan GM dan juga kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi yang ada di seputaran Hotel Lotus Garden yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri. Yuk ikuti saya. Nah, saya sudah ada di lobi dari Lotus Garden Hotel. Nah, kita akan banyak tanya dan juga akan banyak tahu menggali informasi tentang Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Nanti saya juga akan ketemu dengan GM, Pak Agus ya. Iya, sudah ada beliau. Oke, yuk kita akan ketemu sama Pak Agus. Saya sudah bersama General Manager dari Hotel Lotus Garden by Waringin Hospitality. Dan kita bicara banyak tentang keunggulan, keunikan, dan hal-hal yang membuat Anda pasti akan penasaran, ingin selalu datang dan datang terus untuk berkunjung ke Lotus Garden Hotel di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Kediri. Ada Pak Agus Suryadi. Pak Agus, apa kabar? Baik, Sehat? sehat. Agus, ini Ya. suasana yang menurut saya menjadi salah satu gambaran yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa Lotus Garden Hotel itu memang suasananya cukup indah. Ya. Tapi saya belum keliling nih, Pak. Perlu dijelaskan dulu sebelum nanti saya keliling, diizinkan gitu nanti. Ya. Nah, Pak Agus, keunikan dari Hotel Lotus Garden ini seperti apa? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Hotel Lotus Garden ini merupakan satu-satunya hotel ya dengan konsep semi garden yang ada di tengah kota Kediri. Ya. Dan kelebihan dari konsep ini adalah masing-masing tipe kamar itu ada ruangan atau taman yang cukup sejuk, menarik ya. Jadi kita adalah hotel dengan konsep horizontal, bukan vertical building. Oh iya. Sehingga kiri kanannya itu dipenuhi oleh tanaman-tanaman hijau sehingga membuat pemandangan itu indah, ya, indah dan sejuk. Betul. Ya, itu penting karena kota sudah mulai panas ya, tetapi kami desain hotel ini cukup unik karena banyak taman-taman di sekitar kamar seperti itu. Tiap kamar. Ya. Ini hotel kan juga sudah termasuk terbilang lama ya, Pak ya? Ya. Dari tahun berapa lupa saya. Tapi paling tidak ini kan menjadi salah satu konsep yang selalu ditunggu oleh masyarakat untuk bisa berkunjung. Untuk menarik mereka baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, apa yang bisa diberikan ke mereka nih kira-kira supaya mereka tuh oke, ini yang saya cari ini. Jadi suatu saat yang namanya kita bisnis di jasa pasti kan pengennya mereka bisa menghabiskan waktu, menghabiskan uang mereka di sini kan begitu. Iya. Pak Agus, gimana nih? Ya, yang jelas kami selalu memanjakan selera konsumen ya. Kami selalu update apa sih kebutuhan customer untuk stay di hotel ya. Dan kami sudah menyiapkan semua itu. Salah satunya kami juga menyiapkan kamar untuk diperbaiki ya. Kami ada renovasi kamar ya. Kamar kami satu tipe kamar bisnis itu betul-betul baru dengan desain yang bagus ya, desain yang bagus sehingga ini bisa meningkatkan pelayanan, itu penting. Jadi pelayanan harus bagus, hotel harus bagus ya toh. Terus family, terutama untuk tamu-tamu family, kita punya tipe-tipe kamar yang bisa mengakomodir untuk tamu-tamu family ya. Itu namanya family suite room. Tapi bicara tentang harga gimana nih? Harga itu bisa bisa disampaikan. Istilahnya budget berapapun masih terjangkau ya. Masih terjangkau. Call me ya. Nanti kita akan Kita akan sampaikan kita bisa mengakomodir budget berapapun ya. Jadi jangan khawatir mahal.
Nah, supaya nggak mahal, makanya harus pesen jauh-jauh hari. Oh, jadi Ya, ada harga-harga ada harga khusus spesial. di mana customer ini bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika Betul, mereka pesannya memang jauh-jauh hari. betul. Sampai jauh hari itu berapa lamanya? Ya kira-kira? paling tidak minimal ya itu 2 minggu sebelum hari H. Belum check-in. Ya sebelum check-in itu bisa pesan terlebih dahulu, nanti harganya itu berbeda dengan H-1 atau hari H. Oh, Beda. gitu. Ya, karena hotel itu mengikuti base okupansi ya yang sudah masuk itu menjadi acuan untuk menentukan pricing strateginya seperti itu. Termasuk weekday sama weekend, apakah harga juga beda? Weekday sama weekend beda ya. Kalau weekend otomatis ada additional charge ya, lebih mahal sedikit. Tetapi kalau weekday itu lebih customer budget lah, ya seperti itu. Pak Agus, ini kan semakin lama semakin banyak pula hotel bermunculan ya, Ya. persaingan yang cukup ketat. Gitu. Ya. Bagaimana strategi Pak Agus sendiri selaku GM di Lotus Garden mengantisipasi maraknya pembangunan hotel di wilayah Kediri Kota? Yang pertama kita harus berbenah memang ya, terutama dari sisi fasilitas. Hotel walaupun tidak baru tapi harus bersih, nyaman ya. Terus yang ketiga adalah sisi pelayanan, servis itu penting ya, karena peningkatan servis dari hospitality industri itu adalah sumber daya manusia. Jadi SDM kita tingkatkan untuk dari sisi pelayanannya. Terus yang ketiga adalah produk dari F&B itu wajib dan harus kita tingkatkan sehingga itu menjadi selling point ya di samping kamar. F&B penting karena kita juga mempunyai banyak fasilitas selain room seperti itu. Meningkatkan SDM-nya sendiri seperti apa Pak? Apakah memang ada saya nggak tahu, apakah setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sekali memang ada upgrading untuk para SDM-nya sendiri? Kita setiap minggu ya, kita setiap bulan itu ada namanya monthly plan training. Ya. Nah, itu diaplikasikan setiap minggu, ada training dari semua departemen. Ya, semua departemen itu akan ikut dalam program ini. Salah satunya adalah untuk kita mengantisipasi perkembangan hotel yang luar biasa di Kediri, sehingga kita unggul di bidang servis atau pelayanan. Seperti itu. Termasuk ini Pak, kalau misalnya di momen-momen tertentu, event-event tertentu kan juga banyak hotel-hotel yang memberikan diskon nih. Ya. Nah, kalau boleh dibocorkan sedikit nih, event-event atau momen-momen apa saja, misalnya ini Lotus bisa memberikan diskon atau mungkin harga-harga promo yang berbeda dengan hotel lain. Kita punya setiap event, kita ada kalender event ya, itu kita membuat satu program promo ya, dan situ harganya sangat spesial dengan fasilitas-fasilitas yang lebih ya, fasilitas yang lebih, dan itu akan menjadi selling point kami. Jadi mereka bisa ambil paket-paket yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Pak Agus, sekilas tadi memang saya sempat jalan-jalan ini tanpa izin jenengan. Saya sama Kang Ramen sempat jalan-jalan, melihat ada ballroomnya juga, ada fasilitas restonya juga. Nah, ini apakah menjadi satu fasilitas yang juga bisa diandalkan dari Lotus, termasuk kalau boleh kita ngomongin tentang food and beverage-nya, restonya ini apakah 24 jam atau seperti apa, kira bisa disampaikan supaya nanti masyarakat punya akan masuk ke hotel ini juga bisa prepare, nggak khawatir akan kelaparan misalnya begitu. Jadi mengenai ballroom, kita ada 1 ballroom dan 2 meeting room ya. Ini bisa untuk wedding, kalau sekarang ini preparation untuk wisuda lah. Karena bulannya bulan rame wisuda ya. Terus juga untuk meeting government ya, itu cukup tinggi di kami. Jadi persentase dari antara F&B, banquet dan room itu bisa jadi 50-50. Ya, 50-50. Nah, kalau untuk tamu yang stay, kita punya room service 24 hours. Untuk beverage-nya ya, 24 tapi jam. Kalau untuk restoran itu memang jam 6 pagi ya sampai jam 10 malam. Ya, tapi room service kita 24 jam. Jadi seperti itu. Agus, ballroom sampai berapa orang nampung? Mungkin kan ada sistem teater, sistem round table. Kalau teater sih kita bisa sampai 600 orang ya. Tapi kalau classroom itu bisa sampai 275 ya. Terus kalau round table itu bisa sampai 300 seperti itu. Dan itu pun juga harga masih negotiable. Ya, tergantung paket yang dipilih kan. Ada tamu yang paket-paketan juga. Tamu pengen paket yang premium misalkan. Ada yang paket yang as per customer budget ada. Seperti itu. Jadi masyarakat kalangan bawah pun menengah sampai atas bisa semuanya untuk bisa. Bisa. Dan selama ini memang sudah masuk ya dari kalangan manapun ya.
teman-teman dari asosiasi, terus perkumpulan untuk gathering dan lain sebagainya sudah mulai masuk. Nanti saya diizinkan beli keliling ya, Pak Agus ya. Silakan. Nah, semakin menarik sebenarnya pembahasan bersama Pak Agus Suryadi selaku General Manager dari Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Tetapi karena saya juga pengen jalan-jalan, pengen lihat, nanti masuk ke F&B juga boleh ya? Boleh, silakan. Ke hall ballroom juga boleh? Boleh. Kemanapun boleh ya? Boleh. Boleh. Ini luar biasa. Los ya. Yang penting nggak masuk ke ruangan keuangan ya. Nanti saya akan ajak kembali mencari teman-teman yang ada di Lotus Garden Hotel, kita akan bicara bagaimana tentang food beverage-nya. Terus kemudian nanti diizinkan saya masuk ke kamar, boleh Mbak? Boleh. Lihat ya nanti silakan. seperti apa kondisi kamar. Ya. Nah, ada juga pasti penasaran, ikuti terus sudut pandang kali ini dari Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Ya, ini taman ya, taman di samping kamar, samping meeting room ya, ini teratai meeting room, terus sebelahnya taman, terus sebetulnya ini area smoking. Ini juga ini meeting room. Meeting room. Iya, meeting room teratai. Di lantai bawah sampai di atas tadi. Ya, yang di atas itu VIP. VIP. Ya, ini teratai. Kalau VIP sama teratai ini menampung berapa orang? Kapasitas sama ya. Kalau untuk classroom 30 orang. 30. Ya, kalau untuk teater 50 orang ya. Oke, jadi bisa untuk kelas-kelas kecil. Biasanya kan kalau perusahaan itu pembukaannya di ballroom. Nah, nanti ketika section per kelas itu baru bisa pecah. Di VIP sama di teratai. Jadi memang konsepnya konsep alam ya. Jadi buildingnya hanya 2 lantai. Ya. Hanya 2 lantai. Kiri kanan itu ada taman. Ada berapa kamar Pak? Kita ada 50. Ya, dari berapa tipe? Dari 7 tipe. 7 tipe? 7 tipe. Yang sebelah sana lagi renov ya. Lagi renov. Oke. Lagi renovasi. Kita buat tipe kamar baru namanya business room. Business room. Iya, business room. Okay. Yang selama ini belum ada? Yang selama ini belum ada. Oh. Ya, jadi nambah satu tipe kamar. Tipe kamar. Jadi renovasi total ya menjadi baru. Ada berapa kamar nanti di situ? Itu nanti ada 14. 14 kamar. 14 kamar. Ya. Jadi mulai tipe junior yang saya tahu, ya, junior, business, superior, deluxe, family, sama eksekutif dan presiden suite. Presiden suite, ya. Presiden suite yang lebih sedikit mungkin biasanya. Yang paling bagus. Ada berapa? Ada satu kamar. Ya. Nah ini adalah antara family dengan family, di tengah-tengah itu ada kolam ikan ya. Kolam ikan. Ya, ini yang tadi dibilang sama Pak Agus, selain taman-taman ini yang bisa membuat pandangan kita lebih seger. Jadi kalau kamar family itu ada balkon yang menghadap ke kolam. Atas bawah Pak ya berarti atas bawah. Family room ya. Oke. Bawah. Itu. Gak ada ingin pengembangan bikin kolam renang gitu Pak? Belum. Kita masih pengembangan rencana itu renovasi kamar sama bangun ballroom di sebelah. Yang bekas loji. Ya itu. Iya, ini mau dibikin ballroom. Bikin ballroom. Besar kayaknya. Melebihi ballroom yang ada di sini ya? Ya, 3 lantai. Oh, 3 lantai. Ya, jadi nanti ada coffee shop, restoran, terus meeting room kecil-kecil, atasnya ballroom. Estimasi waktu berapa lama nanti akan bisa selesai? Itu kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Oke. Ini Ini pengembangan bisnis yang luar biasa dari Lotus. Ya, pengembangan bisnis memang Kediri itu merupakan kota yang berkembang. Ya, seiring dibukanya nanti ada bandara, jalan tol. Nah, kesiapannya gimana nih sekarang kalau ada bandara nanti? Kita 100% siap. Udah siap ya? Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sudah renov. Ya, renovasi kamar. Dan nanti kan semakin lama kan Bandara Doho Kediri kan semakin banyak rute penerbangan. Jadi kalau kan butuh flight-nya itu nambah, otomatis kan traffic penumpang itu tinggi dan traffic bisnis juga akan lebih tinggi. Luar biasa. Dan dunia perhotelan pelayanan itu menjadi pendukung utama. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Agus akan lama di sini ya. Ya, semoga. Ini yang membuat para tamu hotel itu nyaman dari Lotus Garden, yaitu di Fox Steakhouse Cafe Shop. Saya akan ngobrol-ngobrol sama salah satu manajer, atau mungkin tadi kalau sempat saya ngobrol sama
AGM-nya itu adalah asisten resto manager. Namanya Mbak Susi. Yuk kita cari dulu. Nah, kebetulan saya sudah langsung disambut sama Mbak Susi. Apa kabar Mbak Susi? Selamat siang Mas Andi. Kita boleh ngobrol-ngobrol gimana? Boleh, silakan. Oke, saya boleh pilih tempat ya. Oke, silakan. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Susi. Mbak Susi ini adalah asisten Resto manager. resto manager Iya. dari Steakhouse. Iya, Fox Steakhouse. Fox Steakhouse. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Susi. Kita pengen cari tahu keunggulan dari Fox ya. Iya, Fox Resto Cafe. Fox Steakhouse. Fox Steakhouse. Fox Steakhouse. Jadi perlu diingat ini ya memorinya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Mbak Susi selaku asisten resto manager. Asisten manager resto atau asisten Asisten resto resto manager. manager? Iya. Mbak Susi, bicara tentang kerja di resto itu, kalau Mbak Susi sendiri sudah berapa lama? Kurang lebih kalau saya di sini 15 tahun. 15 tahun, lumayan ya. Lama. Bukan lumayan lagi ya. Iya. Berarti, oh ya. Nah, terima kasih. Silahkan. Ini salah satu layanan yang diberikan dari Iya, Fox Oke. Steakhouse. Fox Steakhouse. Mbak Susi, kalau kita bicara resto itu kan pasti bicara tentang makanan dan minuman. Mm-mm. Bedanya resto yang ada di Lotus ini atau Fox Steakhouse dibandingkan resto lain apa? Oke Mas, kalau untuk Fox Steakhouse sendiri, selain kita melayani tamu yang in-house, tamu yang menginap di sini, yang stay di Hotel Lotus, kita juga melayani tamu dari luar. Gitu. Tapi kita untuk operasional menerima tamu dari luar mulai jam 10 siang sampai jam 10 malam. 10 siang sampai 10 malam, Iya. 12 jam ya. Tapi untuk tamu-tamu yang ada di sini, all di 24 jam itu masih bisa. Boleh, bisa. Itu kita ada room service, jadi kita melayani ke kamar. Jadi kalau misalnya saya nginep di sini nih, tengah malam lapar, nggak perlu keluar, Ya, tinggal telepon ya. tinggal telepon dilayani. kita antar. Nah, ini yang membuat saya nyaman dan senang kalau ke resto itu kan melihat menunya. Ini boleh cerita nggak sedikit banyak menu yang ada di Fox Steakhouse ini seperti apa? Oke. Untuk menu kita ada banyak Mas, ada mulai dari Chinese food, Chinese ada food. Western, ada Nusantara juga, ada aneka snack. Gitu. Untuk yang di Fox Steakhouse ini kita spesialnya steak Mas. Oh, steak apa nih? Ayam? Steak kita ada yang impor, ada yang Oke. lokal. Kalau untuk impor kita ada tenderloin Aussie, kemudian ada beef wagyu. Kalau untuk yang lokal ada tenderloin, ada chicken, ada fish sama beef. Ini patut dicoba nih. Tapi saya nggak bohong ya, udah beberapa kali makan di sini dan rasanya memang ada satu keinginan untuk kembali lagi. Saya nggak tahu yang bikin balik lagi apa kira-kira ya. Tapi rasanya pengen balik-balik lagi. Yang pasti makanannya kan begitu ya. Iya. Mbak Susi, apa sih kalau kita bicara tentang menu, terus kemudian minuman, itu kan mungkin yang bikin berbeda. Saya nggak tahu apakah ada sih yang ditawarkan untuk customer selain menu dan selain makan dan minum. Atau mungkin ada misalnya ada promo-promo, paket-paket, itu ada nggak sih seperti itu? Ada. Jadi Oke. kita tidak harus hanya beli dari buku menu saja. Kita tetap melayani tamu. Tamu pengen ada acara di sini, misalkan ada arisan atau ulang tahun, tetap kita layani. Kita ada paket-paketnya Mas ini. Ada paket Fantastic Lunch. Jadi nanti hanya untuk makan siang saja, misalkan Oke. kayak dari kantor ke sini bisa makan siang di sini dengan aneka menu hanya dengan harga Rp50.000 per packnya. All you can eat itu Mas. Wah, Gitu. itu menunya apa nih? Maksudnya disiapkan sama Fox Steakhouse atau kita boleh milih sendiri yang all you can? Kita menyiapkan, jadi nanti Menyiapkan. all you can eat kita prasmanan buffet seperti itu. Menu tradisional atau menu western atau Ada menu Nusantara, ada tradisional, ada stall, ada aneka dessert, seperti itu. jadi mau milih apa saja hanya dengan Rp50.000. Iya. Ada minimal orang nggak sih? Maksudnya begini, tadi disampaikan kan kalau misalnya ada arisan, ulang tahun yang di Fox Steakhouse ini menampung berapa orang, ada minimal pemesanan berapa orang misalnya? Oke, untuk yang Fantasian ini kita menerima reservasi minim 10 pack. Minim 10 pack. 10 pack. Jadi kalau per packnya 50 berarti sekitar 500.000 lah Ya, gitu ya. gitu. Kalau maksimalnya menampung berapa orang di Maksimalkan sini? kita untuk Fox Steakhouse sekitar 50. 50. 50. Ya. Ada pemesanan minimal berapa hari nggak sih untuk mempersiapkan itu? Kalau untuk yang Fantasian ini bisa H-1. Oh, cepet berarti ya? Bisa cepet. Oh, luar biasa. Kalau Iya. biasanya kan restoran lainnya bisa hamin 7 hari, hamin 7 lah. Hamin Nggak 1 mau kita yang layani. last minute istilahnya Iya, begitu ya. last minute juga kita layani Mas. Astaga, Bisa. ini yang luar biasa ya. Jadi makanya teman-teman kalau misalnya punya acara yang memang sifatnya kadang-kadang kita bikin surprise orang kan nggak bisa Iya. direncanakan ya. Misalnya anak atau siapa ulang tahun teman tiba-tiba, oh ternyata kita tahunya tiba-tiba, oh sekarang ternyata ulang tahun.
kita bikin janji sama Fox Steakhouse, Bisa. saat itu bisa disiapkan. Hamin 3 jam bisa. 3 jam. Bisa. Ini berarti kerja keras chefnya ya. Oh, iya. Mbak Sus, yang spesial yang tidak disediakan oleh resto lain, menu yang paling banyak diminati masyarakat apa kira-kira di sini? Kalau untuk di Fox Steakhouse ini kan kebetulan tamu juga repeater Mas ya. Yang kan Mm. itu gitu. Kita yang favorit yang steaknya. Steaknya. Beef wagyunya kita TOP. Iya, wagyunya itu ya. Iya. Kalau boleh tahu harganya berapa sekarang nih? Sekarang loh ya. Nanti kalau misalnya udah lewat hari ini jam tayangnya, berarti mungkin saya nggak tahu lagi ya begitu. Sekarang berapa? Kalau sekarang kita untuk di wagyu harga di 135.000. Murah 35. sekali. Iya, kalau di steak yang lain itu kan nggak boleh. Iya. Minimal 200 atau 250.000 kan Kita begitu. kisaran 100.000 sampai 150.000 Mas. Itu yang bisa dibilang kalau steak kan itu memang spesialisnya di sini dan itu western ya. Iya. Kalau yang locally atau yang apa tadi tradisional atau yang Nusantara. Nusantara, Nusantara kita sub buntut untuk yang paling favorit. Itu sering sold out juga Mas di sini. kenapa yang disampaikan menu-menu favoritnya adalah menu-menu kesukaan saya juga? Sop buntut itu yang paling saya suka. Iya. Dan juga yang namanya wagyu itu ya. Wagyu. Aduh luar biasa. Kalau minuman, yang paling favorit apa nih? Minuman kita ada ini Mas promo bulan ini. Ada Promo pineapple bulan float. ini. Iya, Waduh, boleh saya lihat nih, belum lihat saya. ada. Jadi ini pineapple Pineapple float. float 25.000 net. Iya. Terus ada spicy chicken Iya. hanya 40.000 ya. Iya. Tapi untuk tamu-tamu yang ada di sini kan semua ada breakfast dapat free ya. Dapat free. Dari apa namanya, dari resto kan, dari Iya. Lotus sendiri. Terus pernah nggak sih dapat komplain dari mereka kira-kira apa sih yang kalau kita bicara enak nggak enak begitu ya? Oh, gitu. Ada suka dukanya begitu kerja 15 tahun loh ya, hampir 15 tahun di resto. Mm. Itu waktu yang nggak singkat, apalagi menghadapi orang-orang yang mungkin dengan karakter-karakter yang berbeda. Betul, gitu. iya. Gimana, ada yang pernah komplain-komplain yang sampai marah-marah atau apa gitu? Ada. Cuman gini Mas ya, kita menghadapi komplain ya itu memang seperti penyemangat buat kita. Masukan dari tamu tetap kita terima. Jadi mau komplain A, B, C, D tetap kita dengarkan, kita excuse juga, kita cari solusi. Yang penting tamu keluar dari sini sudah selesai masalahnya. Kita treatment dengan baik. Pernah nggak sampai kepikiran gini, aduh capek rasanya kerja di resto, udah mau berhenti ah? Pernah nggak? Pernah juga sih Mas, Pernah. cuman kita di sini kan ketemu banyak orang, sharing sama tamu-tamu. Cuman kita seringnya gini, kalau ada tamu ke sini yang dicari tuh misalkan saya atau yang teman yang lain yang lama itu kita ada senang sendiri gitu. Jadi Dikenal mereka ya. ke sini itu oh masih ada mbaknya, ada masnya ini nih. Dan kalau kita bicara tentang resto ini, memang spesialisasinya kan sekarang adalah steak begitu ya. Ini sejak kapan? Untuk steaknya. Untuk steaknya. Untuk steaknya kita mulai berubah dari dulu dari resto yang Chinese food, sekarang berubah Fox Steakhouse itu mulai tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 berarti sekitar 6 tahun ya? Iya, sebelum pandemi kemarin. Sebelum pandemi. Gitu. Suara saya agak-agak serak, saya boleh minum dulu ya? Silakan. Dan bedanya di sini teman-teman, kita pakai straw-nya bukan straw yang plastik ya sekarang. Bukan, iya. Jadi lebih ramah lingkungan. Ini mulai kapan? Ini mulai kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ini sudah mulai. Di saat memang waktu itu Iya. memang diharamkan menggunakan plastik, ya. Plastik untuk kemasan take away juga tidak menggunakan styrofoam lagi. Oh gitu. Kita pakai box paper box. Go green semua ya sekarang ya. Tuh. Baik, kalau boleh disampaikan ke para pemirsa, Mbak Susi, sekali lagi monggo, resto ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kalau ingin ke sini itu alamatnya di mana? Boleh disampaikan, monggo silakan lihat ke kamera. Baik. Untuk restoran kita buka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kalau misalkan mau breakfast di sini silahkan, tidak apa-apa, kita tetap menerima. Meskipun tidak stay di sini ya Mas ya. Hanya dengan harga 65.000, boleh makan sepuasnya all you can eat. Kemudian selain itu kita juga ada paket Fantasyland seharga 50.000 per pack. Kemudian juga ada Lotus Super Dinner Mas tadi. Lotus Super Dinner itu untuk dinner di malam hari. Dengan harga 75.000 dengan minim pemesanan 10 pack. 10 pack. Iya. Terakhir Mbak Susi, menerima pesanan layan antar atau tidak? Kalau untuk Fox Steakhouse. Untuk delivery. Delivery.
Delivery kita menerima Mas, tapi Mhm. nanti kita ada kayak Minimal casnya, pemesanan. Oh, menu oke. sama cas delivery-nya. Tetap tapi ya, Seperti tetap itu. diterima Iya, ya. Ini tetap melalui kita nomor teleponnya layani. berapa nih, boleh disampaikan juga supaya masyarakat Nomor tahu? teleponnya kita ada di 03547794 kali. Untuk alamatnya di Lotus Garden Hotel, Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 26 Kediri. Jadi pemirsa, Anda tidak akan bisa mengatakan bahwa gini, sesuatu itu kita nggak akan bisa mengatakan enak nggak enak kalau belum merasakan. Betul. Ya, jadi kalau Anda belum merasakan yang namanya steak dari Steakhouse. Fox Steakhouse, Ini yang saya selalu salah bolak-balik. Fox Steakhouse Cafe Lotus Shop Garden. Iya, Lotus Garden. Ini silakan Anda datang dengan keluarga boleh, sendirian dulu boleh, sama rekan-rekan kerja boleh. Jadi rasakan, karena saya sudah merasakan bahwa yang namanya steak wagyu di sini itu luar biasa. Nanti masakannya juga tinggal dilihat ya, mau yang iya, medium, kategori kematangan iya dari betul. dagingnya kan seperti apa gitu. Nah, monggo, sekarang sekali lagi saya mengajak Anda untuk bisa bersama-sama datang ke Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 26. nomor 26 Kediri. Kediri. Atau yang mau pesanan antar, tinggal telepon saja di 0354 77 9999. 9999. Saya akan keliling-keliling lagi. Kalau tadi sudah ngobrol sama Agus ya, Iya, selaku Pak GM-nya Agus. di lobby, kemudian sama Mbak Susi selaku asisten Resto resto manager di restonya. Iya. Kita akan cari lagi satu orang yang mungkin lebih menguasai di bidang room ya. Room, iya. Ada Mbak betul. siapa? Ada Ibu Tia. Bu Tia. Iya. Oh, saya bilang Mbak, dia bilang Ibu. Hmm. Kita lihat nanti, apakah lebih tua dari saya. Kita akan lihat juga nanti ya, bagaimana roomnya, boleh ya nanti ya. Boleh, Oke, nanti boleh saya minta silakan. tolong dipertemukan sama Tia ya. Boleh, boleh. Oke, Iya. jangan kemana-mana, tetap di sudut pandang langsung dari Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Saya sudah ada di salah satu lorong, ini kamar-kamar yang katanya, konon katanya adalah family room. Nah, kita akan coba cari tahu seperti apa dalamnya family room. Kebetulan di depan saya ada Mbak Tia. Halo. Mbak Tia, boleh pakai ini dulu? Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak Tia ya. Mbak Tia ini adalah asisten front office asisten manager. front Betul. office manager. Betul. Boleh saya lihat-lihat kamarnya? Boleh? Yuk, kita akan lihat dulu kamarnya. Silahkan. Nah, kita akan cek dulu seperti apa kondisi kamar family room ya Mbak Tia ya? Ya, betul sekali Mas Oke, Sandi. bisa Nah, ini adalah salah satu kamar kita di family Ya. suite. Nah, di sini ada kabetnya. Mm-mm. Ya, satu tuh dulu ya pintunya Oke, ya. baik. Baik. Nah, di sini tersedia tempat barang-barang tamu ya pastinya ya. Jadi memudahkan tamu untuk Ya. menyimpan barang-barang pribadinya. Dan ini yang menjadi salah satu yang dicari oleh apa namanya, customer Tamu, ya. iya, betul Kamu tuh selalu sekali. pulang buat seperti ini nih, Iya. menjadi salah satu ciri khas. Sering hilang juga ya dibawa customer ya. Enggak apa-apa kalau itu. Oke, terus kita untuk Kamar mandi, mandinya oke sudah kita cek. pakai bathtub juga. ya, Silakan. jadi pakai Betul bathtub. sekali. Terus ini juga katanya kalau family room itu connecting door. Betul Kiri sekali, kanannya. betul. Oke, Nah, baik. untuk family semuanya kita satu bed besar nih, Pak. Mm-mm. Kebetulan kita setup spesial untuk hari ini. Oke. Iya, betul Cantik sekali. sekali ini ya. Ada TV juga. Ada TV juga. TV-nya kita sudah Ah, smart TV. Smart TV. Betul sekali. Jadi bisa dikonektin sama YouTube, Oke. bisa lihat Fasilitas di sini. lain apa nih? Ada mini Ada minibar. minibar. Tentunya. Oke, Betul. family Terus room. ada connecting connecting door kiri door-nya. kanan ya. Jadi kalau Betul misalnya sekali. ada keluarga Ada butuh keluarga, beberapa kamar, jadi bisa. dibuka. Betul sekali. Oke. Ya, terus Ini untuk yang cantik. ini promonya kita, salah satu Oh. promo kita di bulan Juni sampai Mhm. Juli, school holiday ya. Oke, karena Iya, memang betul. namanya family room, siapa tahu ada anak kecilnya. Betul Jadi biar sekali. biar ada Senang mainan-mainan bermain di gitu ya. sini. Oke. Iya, Terus bilang, kemudian ini ada
Ada balkonnya juga Mas Balkon, Andi. bisa kita Iya, buka ya? bisa silahkan. Oke, kita coba. Iya, silakan. Pemandangannya nanti langsung di kolam ikan koil Mas Andi di sini. Oh, Iya, ya. betul sekali, sangat asri sekali. Iya. Bisa langsung lihat ikan. Dengan tanaman-tanaman khasnya ya. Iya, betul sekali, bunga lotus. Bunga lotus, tentunya, ya. betul sekali. Oke. Ikannya besar-besar nih. Tapi Iya. boleh dipancing nggak? Nggak boleh. Baik, kita ngobrol dulu Mbak Tia ya. Baik. Boleh, kita boleh duduk dulu di sini. Baik, Nah, silakan. kita akan ngobrol-ngobrol nih. Baik, Pemirsa, Mbak silakan. Tia. Mbak Tia, tadi kan sudah diperlihatkan dari pintu masuk sampai kita akhirnya ke balkon ya. Iya, betul Langsung sekali. pandangannya mengarah ke Kolam ikan. nah, yang bikin kita nggak ngantuk pasti. Iya. Fresh gitu. Fresh. Dari kelas family room, itu kalau kita bicara sekarang, rate-nya berapa ya? Kalau di harga publish kita di 977. Itu Per harga malam. daily atau weekly? Beda nggak kalau daily sama weekly? Sama sih. Sama kita, ya? Iya. Oh. Untuk harga publish memang kita di 977, cuman untuk daily-nya pasti kita ada diskon-diskon yang kita tawarkan ke customer kita juga. Dan diskon Betul. itu nggak setiap hari, setiap minggunya sama. Nah, Berbeda-beda. kita tergantung okupansi. Saya tunggu nanti kalau pas yang diskonnya paling banyak ya. Boleh. Dan di family room ini ada berapa kamar? Kalau kita ada 6 kamar untuk 6 family, kamar. semuanya ada connecting door-nya. Oke, kalau kelas 6 room ini berarti ada connecting semuanya? Iya, betul. Oh, jadi kalau misalnya keluarga 6-6-nya masih bisa Bisa dibuka tidak perlu semua. keluar kamar ya? Iya. Oh, Jadi gitu. pintu connectingnya langsung bisa tembus Langsung ke 6 enam-enamnya. kamar, boleh. Selain family room, Hmm. ada tipe kamar apa lagi? Kita mulai dari junior ya, yang paling bawah di harga 630, itu tipe standar kita. Di atasnya ada bisnis nih di kamar baru kita. Nanti kita lihat juga ya di sana ya Pak ya, boleh. Tadi Pak Agus bilang bisnis lagi dibangun. Iya, rumahnya sebagian nanti direnovasi? direnovasi, sebagian Oh, sudah jadi. sebagian sudah jadi. Sudah kita jual ke tamu, sudah Oh, kita sudah. promokan juga ke tamu. Berarti yang betul paling sekali. bisnis itu setelah family atau setelah Setelah junior. setelah junior? Iya, tipe di jadi atasnya tingkatannya junior. di atasnya junior bisnis, di atasnya bisnis adalah Superior, superior baru deluxe, deluxe. family. Banyak ya. Iya, kita ada Oh iya, 7. tadi kita udah ngobrol sama Pak Agus, saya lupa saya. Ada 7 Ada 7 tipe, tipe. betul. Oh. Dari 7 tipe ini yang paling banyak dipakai oleh customer tuh yang kelas atau tipe mana? Yang paling banyak sih kita semuanya ya. Semuanya, Rata-rata ya. semuanya ada customer juga rata-rata Karena fasilitasnya semuanya. beda-beda ya. Fasilitasnya beda-beda. Tergantung mereka Tergantung. kebutuhannya. Betul dan sekali. ininya ya. Betul sekali. Nah ini kan dari kamar-kamar yang ada itu kan total tadi kalau nggak salah Pak Agus bilang ada 50. 50. Dengan adanya penambahan bisnis ini masih tetap 50 atau kamar yang apa nih yang dirubah menjadi kelas bisnis? Masih tetap 50. Jadi kemarin kita kan punya 14 junior ya. 14 junior, terus kita rubah sebagian junior ke bisnis. Jadi mengurangi jumlah kamar junior kita. Nah ini kalau misalnya per keluarga nih ada satu keluarga yang mau booking, kan tadi ada ballroom juga, Betul. misalnya ada satu event di sana, atau misalnya hajatan nikah misalnya, mereka juga butuh yang dari luar kota kan butuh room ya, butuh kamar lah gitu. Betul. Ada diskon khusus nggak sih misalnya nih, karena keluarga dari luar kota butuh 6 kamar family misalnya, kan kita adanya 6 kamar ya family ya. Itu ada harga khusus nggak, beda nggak kalau misalnya tadi publishnya kan 900 sekian. Iya. Kalau di event seperti itu atau beda atau mungkin ada bonus nggak sih kalau misalnya kita pakai ballroom misalnya gitu? Ada dong, Ada? pasti ada harga spesial nanti untuk customer kita yang sekaligus sewa untuk ballroomnya kita gitu. Begitu ya. Diskonnya bisa sampai 40%. 40% per kamar. Betul. Oh, itu hitung-hitungan udah di ini ya. Iya, sudah sudah di ring semua. Sudah dari semuanya. Berarti ya kalau bicara tentang customer itu ada nggak sih customer yang ngeselin itu yang komplain-komplain apa misalnya begitu? Kalau komplain sih ada ya, cuman kita sejauh komplain itu membangun kita ya kita terima gitu. Dan selama itu masih bisa Masih dilayani bisa begitu layani, ya. masih kita perbaiki ya tetap kita terima. Ada nggak sih harga-harga khusus misalnya pada saat peak season kan biasanya naik harga ya? Betul. Atau kalau misalnya kita pesennya itu jauh-jauh hari itu harga publish itu bisa lebih turun atau tetap sama sih sebenarnya? Ada, nanti kita berlakukan untuk early bird ya. Jadi misalnya harga publish kita di 977 misalnya untuk session bulan ini misalnya. Terus kita berlakukan untuk early bird seminggu sebelumnya. Nah nanti ada diskon khusus untuk Kalau refund bisa nggak? Misalnya begini, ternyata acara, saya misalnya punya acara dari luar kota ya. Ada acara, kita udah booking, mungkin by phone atau apa, atau by dari online, kemudian tiba-tiba acara di cancel atau misalnya nggak jadi, itu bisa refund atau hangus dengan sendirinya? Misalnya.
Kalau untuk sistem refund memang kita nggak bisa ya Pak ya, sesuai dengan prosedur dari manajemen, bisanya diundur atau dipospon seperti itu. Baik, ini kan menjelang juga, ini kan posisi dari Lotus kan ada di tengah kota. Betul sekali. Persaingan hotel itu kan banyak sekali ya di Kediri. Betul. Kalau menurut Mbak Tia, apa sih yang kira-kira bisa membuat masyarakat baik itu, atau cara mempromosikannya sendiri untuk bisa membuat masyarakat baik yang ada di Kediri balik lagi, atau mungkin luar kota punya acara atau ingin ke Kediri mau stay menghabiskan uangnya di Lotus. Di Lotus. Ini apa yang diberikan? Pertama kita perbaiki fasilitas kita ya, tentunya. Yang kedua servis dari kita sendiri gitu. Biar tamu yang menginap di Lotus ini merasa kalau ini adalah rumah kedua buat tamu-tamu kita gitu. Membuat mereka nyaman ya. Betul sekali. Oke, membuat nyaman itu kan nggak gampang Iya. gitu ya. Termasuk fasilitas yang dimiliki oleh Lotus. Saya melihat kan juga mulai dari depan. Tadi kan saya keliling-keliling nih. Betul. Memang tidak semuanya kamar yang harus saya masuki ya. Ntar jadi pengen saya. Fasilitas ini memang luar biasa, termasuk tempat parkir kan juga luas. Nah, kedepannya apa sih planning yang sekarang sedang disusun atau strategi apa yang mungkin akan bisa membuat masyarakat juga, karena ada perubahan tadi disampaikannya, saya ngobrol sama Bapak tadi, Pak GM, Pak Agus, kan ada perbaikan dari sisi SDM lah, kemudian juga ada perbaikan dari fasilitas. Kalau boleh dibocorkan, apa ini kira-kira strategi yang akan diberikan atau strategi yang dimiliki oleh Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality untuk masyarakat luas? Oke. Pertama-tama emang dari SDM-nya kita dulu ya Pak ya, kita perbaiki semuanya dulu. Jadi biar kita lebih luas lagi ke tamu kita gitu. Jadi biar lebih friendly juga ke tamu kita. Jadi tamu itu merasa nyaman dengan pelayanan kita gitu loh. Jadi kita tinggalkan pelayanan kita juga dengan nanti dibarengi dengan fasilitas-fasilitas juga. Tapi gitu. ada nggak fasilitas begini maksudnya? Ada beberapa hotel itu yang memberikan harga rate itu kan ada yang plus atau include breakfast. Tapi ada yang exclude breakfast. Kalau di Lotus sendiri seperti apa? Sama, kita juga ada juga harga yang dengan breakfast, ada harga juga dengan non breakfast juga ada. Jadi tetap sama ya, tergantung mereka maunya seperti apa. Iya betul. Oke, nah kalau misalnya breakfastnya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa kalau khusus untuk tamu? Kalau kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10. Pagi udah siap? Sudah ready di restoran bawah. 6 pagi sampai jam 10? Iya. Tapi after that mereka harus bayar lagi ya kalau udah di luar jam 10 ya? Enggak. Oh, enggak? Kalau sudah jam 10 sudah close kita, ganti dengan lunch. Oh gitu, jadi mereka udah nggak dapat yang biasanya kan namanya orang kan, kadang-kadang kalau vacation kan bangunnya maunya siang-siangan. Gitu. Iya. Kalau udah lepas dari jam 10 berarti udah nggak dapat fasilitas. Untuk weekend biasanya kita ada extend time-nya sampai setengah 11 biasanya. Iya. Selama gitu. di resto belum belum di-clear, betul. Masih bisa. Nah, teman-teman yang mungkin pengen kalau hanya sekedar pengen melihat dulu gitu. Namanya kadang-kadang orang kan pengen lihat fasilitas, datang berkunjung sebelum mereka check-in atau pesan kamar, itu boleh nggak? Boleh, sangat boleh sekali. Meskipun tamu mereka tidak nginep di sini, mereka juga bisa kok breakfast di sini dengan tarif 65.000 per orangnya. 65.000, all you can eat tadi yang disampaikan Mbak Susi ya? Iya, betul sekali. 65.000, dan itu menu masakannya tuh kalau boleh saya cerita, karena saya pernah juga di sini ya. Ada banyak beragam ya, iya, betul dari sekali. Traditional food, Nusantara, terus ada juga Western ya kan. Tadi saya sempat mampir ke bawah melihat gitu kan, ada yang roti ya kan, ada bakery kopi, juga, teh pasti ada, kemudian omelet, macam-macam ya. Betul sekali. Jadi ini menjadi kebanggaan masyarakat Kediri yang namanya Lotus Garden Hotel. Mbak, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat yang ingin menghabiskan uang di Kediri, yang ingin stay di Lotus Garden Hotel, yang mereka memang merasa nyaman, ingin kembali lagi ke Lotus. Nah, mungkin ada promo atau mungkin ada harapan bagi masyarakat yang ingin disampaikan, silakan. Iya, betul sekali. Buat para pemirsa dari KSTV, ya, yang ingin staycation di Lotus, kita ada promo nih. Setiap bulan kita ada promo pastinya ya di Hotel Lotus. Nah, untuk school holiday bulan ini atau tahun ini ya, mulai tadi tanggal 17 Juni sampai tanggal 31 Juli, kita ada promo staycation di Family Suite ya, di ruang ini, di kamar Family Suite, yaitu di harga 499.000 per malam. Nah, sudah dapat apa sih? Nah, tadi sudah kita lihat nih di kamar Family Suite, kita sudah set up apa aja nih di ruang ini. Ya, untuk benefitnya untuk dapat breakfast untuk 2 orang.
Terus free makan pagi untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Ya, nanti juga dapat 2 voucher dari Game Fantasia gitu. Terus habis itu kita juga ada free scoop of ice cream juga nanti dikasih pada saat check-in. Betul sekali. Berapa tadi harganya? 499. Murah banget loh, Pak. Dari 977 bayangkan. 50% itu hampir ya? Betul. Gila Sudah dapat beberapa benefit. Betul. Ya, manfaatkan ini sampai 31 Juli. Dan ini biasanya kan waktu anak-anak libur sekolah ini ya. Betul sekali. Manfaatkan, bisa langsung telepon di 0354 779999. Betul. Atau ke Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 26 Kediri. Atau bisa langsung ke nomor WA admin kita di 0857 2260 7999. Website juga ada ya, bisa lihat dulu juga ya. ada di Gampang. W ya. Tempatnya tuh pokoknya dekatnya sama Taman Sekartaji ke utara. Paling sekitar 100 meter. 200-an lah. 200 meter. 200 meter. Oke, saya udah dijanjikan sama Mbak Tia untuk bisa lihat-lihat lagi kamar di kamar, termasuk kamar bisnis. Dan oke, nanti kita akan cek dulu seperti apa kamar-kamarnya. Siapa tahu buat teman-teman jadi pengen langsung datang ke sini. Boleh. Tetap di sudut pandang. Saya dari Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Dan ini adalah salah satu room yang tadi disampaikan Mbak Tia adalah bisnis, ya, kelas bisnis atau bisnis room. Dan mudah-mudahan ini juga yang di bawah tadi sedang direnovasi, ada sekitar 11 kamar. Yang akan menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang mungkin ingin staycation, liburan, apalagi dia menjelang liburan anak sekolah. Silakan langsung datang ke Lotus Garden Hotel. Dan sampai di sini perjumpaan kita dalam sudut pandang, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, baik yang dari Kediri maupun di luar Kediri, untuk staycation liburan di Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Saya Andi Setiawan, sampai jumpa. Thank you.